Oke Bunda, kembali lagi dalam persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia. Masih bersama aku Putri Andriana dan Dr. Grace, kita masih bahas soal waspada stunting pada anak. Tadi udah kita bahas seperti biasalah segmen awal kita bahas pengantar-pengantarnya secara medisnya. Nah ini aku mau nanya sama Dr. Grace langsung aja Dok, kalau misalnya memang kan Indonesia masih dibilang cukup tinggi nih angka stuntingnya. Nah itu sebenarnya kalau memang anak sudah terlanjur stunting itu dampaknya kira-kira apa sih Dok pada anak-anak? Selain secara physically ya. Ya, dampaknya adalah tadi dia akhirnya tidak tumbuh kembang gitu ya, secara kognitif lah gitu ya, kepintarannya atau kecerdasannya tidak seperti rata-ratanya. Jadi pasti IQ-nya akan lebih rendah dibandingkan dengan seusianya gitu. Nah, kalau itu yang terjadi, akhirnya kan ya bangsa kehilangan asetnya ya. Anak-anak bangsa ini kan aset nih supaya Indonesia itu bisa maju gitu. Tapi kalau misalnya ternyata anak ini mengalami stunting dan tidak diperbaiki secara cepat, ya itu tadi kasihan. Nanti dia akan memiliki kognitif juga yang berbeda gitu dibandingin yang lain. Ya betul. Bahkan kalau aku sih justru malah lebih concern ke kemampuan kognitifnya itu ya. Kasihan juga kalau misalnya nanti kecerdasannya mungkin kalau secara physically ya oke lah ya, mungkin masih oke aja kita nggak memandang itu. Tapi kan kalau sudah merembet sampai ke tadi dokter bilang ke IQ gitu kan kasihan juga ya. Takutnya dia sebenarnya adalah cerdas, pintar gitu, tapi karena kurang gizi akhirnya kemampuan kognitifnya itu berkurang. Nah, tapi kalau misalnya memang anak ini udah terlanjur mengalami stunting, itu sebenarnya bisa diobati nggak dok? Atau misalnya diminimalisir lah dampak-dampaknya gitu? Iya, jadi itu dilihat lagi tergantung apakah memang masuk dalam kriteria yang kondisi yang bisa langsung cepat dikebut. Memang sih bisa dikebut, tapi kalau semakin terlambat maka pastinya hasilnya tidak akan sebaik gitu ya kalau si stunting ini ditangani di awal gitu. Karena kan bener-bener 1000 hari kehidupan pertama gitu ya, itu kan sangat-sangat menentukan si anak ini tumbuh kembangnya akan seperti apa. Gitu. Berarti 1000 hari pertama itu? Ya, 1000 hari pertama kehidupan itu yang sangat-sangat menentukan di mana anak ini tumbuh kembangnya bisa dikejar atau tidak. Oke, ternyata stuntingnya misalnya lahirnya emang sudah bayi lahir dengan berat badan rendah gitu kan. Berarti dari kandungan tuh sudah kurang gizi dari ibunya misalnya gitu kan. Ya sudah, pada saat itu benar-benar dikasih ASI, kemudian diedukasi bagaimana memberikan empati yang gizi baik gitu ya, sehingga dia itu terus bertumbuh dengan baik secara fisik maupun tumbuh kembang otaknya untuk kecerdasannya gitu. Oke, berarti semakin cepat ditangani itu semakin bagus, semakin mungkin bisa jadi normal ya justru ya. Apalagi kalau misalnya ditanganinya tuh dari kandungan, maksudnya gizinya tuh udah diasup gitu ya bunda-bunda. Makanya nih mungkin buat bunda-bunda yang lagi mengandung, ya kan kalau misalnya sambil dengerin obrolan aku sama Dr. Grace nih, ayolah asupan gizi ya kan, susu, makan, pokoknya jangan ada yang ditahan-tahan supaya nanti anaknya tuh tetap sehat gitu. Soalnya nih dok, aku pernah dengar, bener gak sih katanya kalau misalnya anak stunting itu udah di atas 2 tahun itu nggak bisa diperbaiki? Sebetulnya itu bener nggak? Sebetulnya bisa, tapi tadi hasilnya pasti kan tidak akan sebaik kalau di bawah 2 tahun gitu. Karena di atas 2 tahun sih masih bisa gitu ya, tapi kan tetap harus ekstra kerja keras, stimulusnya harus dengan lebih intens lagi. Gizinya juga harus diperbaiki secara benar, suplemennya ya, vitaminnya gitu. Tapi kalau misalnya memang kalau pengalaman dokter nih, ada nggak sih pasien yang datang ke dokter gitu terus anaknya mengalami stunting? Nah treatment dari dokternya itu gimana? Apakah terapi atau dikasih obat terus atau kayak misalnya bulan ini harus makanannya harus ini, harus begini gitu, atau gimana tuh? Ya, jadi penanganannya adalah yang pasti harus diedukasi dulu yang merawat, baik itu ibunya atau misalnya orang yang merawat di rumah gitu ya, merawat si anak. Yang pertama yang harus diedukasi adalah yang pertama harus rutin untuk datang ke dokter gitu ya, berkala untuk lihat tumbuh kembangnya ini berhasil atau tidak gitu ya ngejarnya. Yang berikutnya adalah pastinya diedukasi bagaimana gizi yang harus dibutuhkan pada saat tumbuh kembang mengejarnya supaya bisa balik gitu ya dengan seperti nilai rata-rata anak-anak pada umumnya. Kemudian dilihat lagi stimulusnya sampai mana, apakah memang diperlukan untuk stimulus sensorik motorik yang intens gitu ya, supaya si anak ini bisa catch up atau mengejar ketinggalannya gagal tumbuh yang sebelumnya. Yang keempat pastinya edukasi pemberian vitamin ya, pemberian suplemen yang memang dibutuhkan gitu untuk tadi balik
yang paling penting kan kecerdasan juga Iya, iya. gimana caranya akhirnya kecerdasannya itu tuh bisa mengejar ketinggalan yang sudah terjadi di waktu-waktu sebelumnya. Berarti memang kuncinya itu adalah gizi ya dok ya? Gizi. Pemenuhan gizi. Tapi Pemenuhan kalau gizi yang secara obat mah sebetulnya nggak ada ya? Kalau obat kan nggak, lebih penyakit ya, tapi lebih iya. bagaimana asupan gizinya itu tuh supaya terpenuhi Vitamin untuk tubuh gitu ya? kembang. Iya, vitaminnya. Suplemen yang tadi. Vitamin mineralnya. Oke. Tapi aku penasaran juga deh dok, misalnya setiap anak yang stunting nih, mereka kan bisa kita bilang kurang gizi lah ya ada. Tapi di setiap anak tuh kurangnya tuh beda-beda. Misalnya yang anak ini kurangnya di sini, B ini kurangnya di sini, atau anak stunting itu ya udah seragam. Ya, Kurang gizinya rata-rata gitu. kurang gizinya seragam. Oh. Karena mereka itu kan biasanya gizinya itu tuh tidak terpenuhi, misalnya zat besinya. Iya. Rata-rata kan pangan itu kan yang penting untuk tumbuh kembang apa sih? Zat besi, asam folat, iodium, vitamin mineral lainnya yang Iya. dibutuhkan gitu kan. Nah, kalsium dan sebagainya. Nah, ini kan biasanya rata-rata anak-anak ini kurang. Makan sayurnya jarang, hampir nggak pernah. Iya. Kemudian mungkin karena nggak mau makan, susah makan, dibiarin minum susu aja, tapi susunya bukan susu untuk tumbuh kembang. Bisa jadi susu kental manis, atau misalnya dikasih susu-susuan yang lain yang tidak terfortifikasi vitamin mineral yang esensial untuk tumbuh kembang mereka, gitu kan? Jadi ya udah maunya air tajin aja anaknya. Iya, benar-benar. Kalau nggak maunya cuma bubur nasi aja, dikasih yang lain-lain, nggak mau cuma garam aja sama itu. Misalnya gitu kan kadang-kadang pola makan mereka yang itu terus sepanjang masa tumbuh kembang mereka kan akhirnya rata-rata sama. Untuk ya. anak-anak yang stunting mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena biasanya orang tuanya tidak teredukasi. Betul. Ya. Kenapa? Karena misalnya melahirkannya di usia yang sangat muda, ya kan? Jadi udah gizinya dia juga masih tumbuh kembang, terus dia harus melahirkan gitu kan. Terus akhirnya apa? Tingkat ekonominya rendah. Mau beli makanan nggak bisa dok, mau beli susu juga nggak bisa. Jadi seadanya air tajin aja misalnya atau apa misal ya. Karena kan sering terjadi seperti itu. Atau yang keempat adalah anaknya nggak telaten yang ngurusin, rewel nggak mau makan ya dibiarin aja. Gitu. Kadang-kadang kan gitu ya. Jadi faktor untuk kita benar-benar ngelihat anak ini stunting atau tidak tuh banyak hal. Dari yang rawat, dari gizi anaknya sendiri, atau emang ada kebutuhan khusus si anaknya atau gimana. Gitu. Berarti ya, aku jadi paham sih, memang di sini itu ternyata faktor ekonomi juga sangat menentukan ya. Sangat, Berarti ya. Ya, aku jadi paham kenapa pemerintah tuh sangat concern, karena kan balik lagi Indonesia, mungkin tingkat ekonominya tuh yang menengah ke bawah masih banyak, akhirnya banyak yang nggak peduli juga nih sama pemenuhan gizi dari anak-anak itu sendiri. Karena bukan nggak peduli sih, nggak ngerti. Nggak ngerti, betul, gitu setuju. kan. Jadi nggak, ya karena minim edukasi itu dok, Iya. ya kan. Nah makanya edukasi itu penting, salah satunya misalnya nonton kita berdua ya. Iya. Ini kan kita udah ngasih tahu nih apa aja kayaknya yang harus dipenuhi oleh bunda-bunda. Nah terus nih dok, menyambung tadi dokter kan udah ngomong soal stunting ya, mulai dari umur berapa, penanganannya kayak gimana. Nah aku sebenarnya masih mau nanya banyak lagi, boleh ya dok ya? Boleh. Tapi nggak di segmen ini, soalnya aku sama dokter Grace kita butuh istirahat lagi lah, soalnya nih agak seret-seret dikit ya kita ya. Nah makanya buat bunda jangan kemana-mana, terus pantengin aku sama dokter Grace, pastinya cuma di Persembahan untuk Bunda, Bunda Cerdas, Keluarga Bahagia.